Part pertama, rejeki nomplok. Apa yang sedang kalian lakukan? If benar-benar dibuat setengah mati saat melihat pria dan wanita dalam satu selimut, berdua dan saling memeluk. If, pria itu bangkit dan melepaskan pelukan seorang wanita yang bernama Ellen. Jangan mendekat, ini sudah cukup buatku untuk memutuskan pertunangan kita, ucap If diiringi embun yang mulai membasahi kedua netranya. If dengarkan dulu penjelasanku, ucap Rafael sembari meraih piyama yang tergeletak di atas lantai. Plak, tamparan yang cukup keras mengenai wajah tampan seorang pria yang biasa dipanggil Rafael. Persetan, aku sudah tidak mau lagi mendengar penjelasan darimu dan kau Ellen. Aku tidak pernah menyangka jika kau tega melakukan ini kepada saudaramu sendiri. Mulai saat ini aku tidak mau mendengar tentang kalian lagi. Permisi, If pergi begitu saja meninggalkan kamar apartemen milik Rafael, sang kekasih yang telah tidur bersama saudara tirinya sendiri. If, tunggu, sudahlah sayang, ini sudah telanjur terjadi. Sekarang If sudah mengetahui hubungan kita, sekarang aku minta pertanggungjawaban darimu, kau harus menikah denganku, ucap Ellen sembari memeluk lengan Rafael. Rafael tidak bisa menahan If untuk pergi. Hari pernikahan yang tinggal menghitung hari, terpaksa mereka batalkan. If menangis di sepanjang jalan, hatinya benar-benar hancur melihat calon suaminya dan saudara tirinya sendiri bermain sarung. Langkahnya goyah, pikirannya melayang entah kemana, yang ada dalam benaknya hanya kebencian dan penyesalan yang mendalam. Kenapa dia harus mencintai laki-laki yang telah mengkhianatinya? Aku benci kalian berdua, aku benci. If menangis sejadi-jadinya. Saat ini entah apa yang ada dalam pikirannya, emosi sudah menghilangkan akal sehatnya, rasa kekecewaan dan sakit hati menuntun If datang ke kafe tempat biasa dia nongkrong bersama Alinda dan Feren. Minumannya satu, If memesan satu botol minuman yang ia tunjuk dengan jarinya, minuman dengan merek vodka itu ia pesan untuk menenangkan pikirannya. If adalah wanita karir yang bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai staf accounting. If tinggal di sebuah apartemen, lebih memilih tinggal sendiri daripada harus serumah dengan ibu dan saudara tirinya. Malam itu If tampak kacau, hatinya benar-benar hancur menyaksikan Rafael tengah bermesraan dengan adik tirinya saat hari pernikahan mereka yang tinggal menghitung hari. Aku benci kalian, aku benci. If merutuki nasibnya sendiri, menenggak segelas minuman itu, ia melampiaskan kekesalannya. Tanpa ia sadari If sudah terlalu banyak minum. If merasa kepalanya mulai pusing, kemudian beranjak pergi dari kafe tersebut. Seorang pelayan menghampiri If dan menanyakan tagihannya. Mbak-mbak mau kemana? Bayar dulu minumannya. If melihat pelayan tersebut dan memicingkan matanya dalam kesadaran yang tidak penuh. Itu, V membuka tasnya dan mengambil beberapa uang lembaran berwarna merah. Tuh, apa masih kurang? If melemparkan uang tersebut kepada pelayan. Pelayan mengambil uang tersebut dan melihat terlalu banyak If memberikannya. Tunggu mbak, ini kembaliannya. Pelayan mengejar dan memanggil If untuk mengembalikan kembalian uang. Namun If tidak mendengarkan, ia terus saja berjalan keluar dari kafe tersebut. Ini kembaliannya mbak. Pelayan memberikan uang tersebut kepada If. Namun If tidak memperdulikannya. Hah, pergi, jangan ganggu aku, ambil saja. Aku mau pulang. If menolaknya dan segera berlalu. If masuk ke dalam mobilnya dengan sedikit sempoyongan. Sambil mengoceh tak karuan If mengemudikan mobilnya. Kalian berdua memang brengsek. Aku tidak akan memaafkan kalian berdua. Mobil If melaju cukup kencang di jalan raya. Sesekali dirinya menangis saat mengingat kejadian itu. Setelah itu tertawa kecil merutuki nasibnya yang buruk ini. If masih dalam pengaruh minuman beralkohol, kesadarannya masih belum sepenuhnya terkumpul. Tanpa sengaja mobilnya berhenti di depan kantor PT Megantara tempat dirinya bekerja. If tidak pulang ke apartemennya, ia
memutuskan untuk kembali ke kantornya. Jika dia pulang, maka dirinya akan semakin sedih. Jika teringat persiapan untuk hari pernikahannya nanti, mobil If terparkir di tempat biasa. Kemudian, ia segera masuk ke dalam kantor dan menuju ke ruangannya. Seorang satpam menghampiri If dan menanyakan kepadanya, "Mbak If, ada apa malam-malam begini?" "Saya mau mengambil berkas yang ketinggalan di kantor, Pak," jawabnya mencoba menahan pusing di kepalanya. "Mbak If, ada apa malam-malam begini?" "Saya mau mengambil berkas yang ketinggalan di kantor, Pak," jawabnya mencoba menahan pusing di kepalanya. "Mbak If, kenapa?" Satpam memperhatikan If yang terlihat kacau. "Tidak apa-apa, saya mau ke atas." If segera menuju ke ruangannya di lantai atas kantor. If mulai masuk ke dalam lift dengan menyandarkan tubuhnya yang sudah tidak kuat menahan efek minuman keras itu. Setelah beberapa saat akhirnya lift berhenti pada lantai 3 kantor milik William Anthony tersebut, CEO perusahaan di mana If bekerja. Lift berhenti pada lantai 3 dan perlahan pintu lift itu terbuka. Terlihat seorang wanita yang tampak sedang kacau keluar dari pintu lift tersebut. Dan tiba-tiba saja tubuhnya terjatuh. Namun seseorang menolong If dengan menopang tubuhnya. "Mbak, enggak apa-apa toh?" Mendengar logat khas itu membuat If membuka suara. "Jaka." If menatap wajah Jaka, sang office boy yang bekerja di kantor tersebut. Office boy yang sehari-hari melayani If dan staf lainnya. "Mbak If, kenapa toh?" "Mbak mabuk koyo Jaka mencoba memapah If untuk duduk di sebuah sofa. Setelah Jaka berhasil membawa If ke sofa, lantas dirinya segera pergi untuk mengambilkan air minum untuk If. Namun, tiba-tiba saja If menarik tangan Jaka dan menahannya pergi. Jaka melihat If yang tampak semakin tidak terkontrol. If sudah terpengaruh minuman, sehingga membuat akal sehatnya menghilang. Dalam keadaan seperti itu, If melihat wajah Jaka seolah adalah wajah Rafael, sang calon suami. "Rafael, kenapa kamu lakukan itu padaku?" If tiba-tiba saja bergelayut pada tangan Jaka. Mbak If, Mbak kenapa toh ini?" Jaka mencoba mengimbangi bobot tubuh If yang menumpu pada tubuhnya dengan menahan If agar tidak terjatuh. Namun, sungguh sial bagi Jaka, mereka berdua justru terjatuh pada sofa di ruangan kerja itu. If berada di atas tubuh Jaka. Sejenak Jaka melihat tatapan mata seorang gadis yang terlihat sangat kacau hari itu. "Rafael, jika kamu memang menginginkan aku, kenapa kamu harus tidur dengan dia? Aku bisa memberikan milikku padamu. Sebentar lagi kita menikah. Kenapa kamu sudah tidak sabar?" If semakin meracau. Aroma alkohol tercium kuat dari mulut gadis cantik itu. "Mbak If, apa yang Mbak lakukan?" Jaka dibuat terkejut saat If bangkit dan membuka seluruh pakaiannya tanpa terkecuali. "Milikilah aku, jika itu membuatmu tidak pergi dariku." If tiba-tiba saja mencium bibir Jaka yang dikiranya adalah Rafael. Tentu saja Jaka adalah seorang laki-laki normal. Melihat rejeki nomplok di hadapannya, tak mampu mungkin ia bisa menghindarinya, apalagi tubuh If begitu dekat dengannya. "Mbak If, maafkan saya," ucapnya lirih. Jaka tidak bisa menahannya saat If terus berusaha membangkitkan rasa itu. Jaka yang malam itu memang sengaja belum pulang dari kantor, justrulah mendapatkan pengalaman baru yang tak akan pernah ia lupakan. Bercinta dengan staf perusahaan yang biasa ia layani. Keduanya tampak begitu menikmati kebersamaan mereka dalam situasi yang panas. Itu